Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok 8 TKPB akan mempresentasikan tugas dari topik khusus pemasaran, yaitu tentang rencana marketing Akitsa atau bambu. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Fransiskus Kevin Setiawan dengan NIM 5111171 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nabila dari kelompok 8 dengan NIM 124. Perkenalkan, nama saya Fitri Apriani dengan NIM 511171166. Perkenalkan, nama saya Emil Rifki Maulana dengan NIM 511171180. Selanjutnya kita beralih ke konten laporan, yaitu dari overview project, lalu proses kerja apa yang kita lakukan, lalu temuan apa saja yang kita temukan pada UMKM ini, lalu yang keempat adalah rekomendasi yang disarankan oleh kami untuk UMKM tersebut, dan yang kelima adalah aksi berikutnya. Kita mulai dari overview project. Nah, UMKM ini dimiliki oleh Ibu Mumki Sikah dengan nama UMKM Akitsa, yang dengan nama lain yaitu Kawung Asli. Kawung Asli ini digunakan pada nama toko online atau e-commerce yang ada di Indonesia. Periode terbentuknya itu tahun 2020 hingga sekarang. Produk-produk apa saja yang dipasarkan yaitu madu, gula aren, gula semut, produk dari bambu seperti besek, hihip, dan tampi. Nah, terdapat moto pada UMKM tersebut. Nah, moto ini adalah menyediakan produk yang terbaik dari alam parayangan, karena kami ingin menawarkan atau menyediakan produk berbagai hasil bumi yang terbaik, masih alami, ramah lingkungan dari hasil kekayaan alam parahyangan. Nah, dari sejarah UMKM ini, awalnya pada tahun 2019, Ibu Mumsika mencoba berjualan karena ia dulu ditugaskan di suatu kecamatan di desa tersebut yang notabene ada di desa tersebut adalah memproduksi gula aren. Ia ditawarkan untuk mempromosikan produk tersebut, yaitu produk gula aren. Akhirnya ibu ini membeli produk gula aren tersebut lalu dijual kembali. Pada saat resign kerja pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, Ibu Mumsika dan suaminya menekunkan diri untuk berjualan dengan menambahkan beberapa produk lainnya seperti gula aren atau menjual produk madu, produk bambu, kopi, aneka snack tradisional, dan macam-macam teh herbal. Ibu Mumsika tidak membuat produk tersebut secara langsung, tetapi ia membeli dari petani atau badan hukum, badan usaha dan dikemas ulang dan diberikan merek dan dijual kembali melalui e-commerce yang ada seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Karena belum mempunyai toko offline, tetapi calon pembeli bisa membeli langsung ke Ibu Mumsika di rumahnya. Selanjutnya, Kitsa ini menjual beberapa produk yang terbuat dari bambu, seperti besek, nampan, topi, rantang, boboko, piring, dan lain-lain. Selanjutnya, mereka juga menjual gula aren. Jenisnya itu ada yang gandu dan ada yang dibubuhkan atau biasa disebut dengan gula semut. Produk gula ini mengambil dari Kabupaten Garut. Dan selanjutnya, Akitsa ini menjual madu dengan varian dan jenis rasa yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa produk. Analisa produk dari bambu ini yaitu kekuatan atau strength. Yang pertama, harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan para pesaing. Yang kedua, bahan baku yang digunakan juga aman karena ramah lingkungan. Weakness, terdapat kelemahan. Yang pertama, barang yang masih terbatas. Yang kedua, tidak memproduksi produknya sendiri, sehingga produk yang dihasilkan juga kurang inovatif dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya. Opportunities atau peluang.
Yang pertama, membuat produk untuk kalangan remaja seperti sedotan, jam tangan yang terbuat dari bambu. Dan yang kedua, menjangkau semua segmen pelanggan, mulai dari anak-anak hingga orang tua bisa menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, threat atau ancaman. Yang pertama, produk kompetitor lebih inovatif karena mereka sudah menjual produk-produk yang tren, seperti sedotan yang terbuat dari bambu, tumbler yang terbuat dari bambu, dan lain-lain. Yang kedua, harga jual produk ini sewaktu-waktu dapat meningkat. Selanjutnya, proses kerja yang kami lakukan. Yang pertama, melakukan interview secara online dengan owner melalui WhatsApp. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang terdapat di UMKM tersebut. Dan yang ketiga, menganalisis e-commerce yang digunakan oleh UMKM tersebut. Selanjutnya, di sini ada proses yang kelompok kami lakukan. Yang pertama, ada interview, yaitu mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, melakukan wawancara dengan Ibu Mumsika secara online dengan aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, ada brainstorming, yaitu setelah mendapatkan hasil wawancara, kami berdiskusi dengan anggota kelompok mengenai informasi yang didapat dari hasil wawancara. Yang keempat, yaitu menyusun rencana pemasaran untuk diterapkan kepada UMKM tersebut. Yang kelima, yaitu penyusunan rencana, meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Slide selanjutnya yaitu target pasar Akista. Yang pertama, targetnya yaitu semua kalangan. Yang kedua, kalangan orang tua. Produknya seperti besek, boboko, dan madu. Yang ketiga, pengusaha makanan. Keempat, boboko bisa untuk restoran atau rumah tangga. Madu untuk orang tua. Semua produk yang dijual UMKM tersebut tidak memproduksi sendiri, melainkan melalui perantara atau pengrajin, petani, dan badan usaha. Daerahnya yaitu Bandung, Barat, Garut, dan Tasikmalaya. Selain itu, Akista juga tidak hanya menjual produknya ke konsumen langsung, tetapi ia menjualnya bisa ke reseller. Target penjualan untuk online saat ini sekitar 10-15 pesanan. Selanjutnya ada pemasaran yang dilakukan saat ini oleh Akitsa, yaitu melalui media e-commerce. Adapun media e-commerce-nya sendiri yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh Akitsa, yaitu ketersediaan barang karena dari bahan alami pertanian dan perkebunan tidak stabil akibat adanya hambatan. Seperti saat ini memproduksi besek yang berbahan bambu di saat musim hujan tidak akan maksimal karena mempengaruhi kualitas dari produk tersebut, yang akhirnya harga dari produk itu sendiri akan rendah. Selanjutnya masuk ke temuan utama. Temuan 1, adanya keluhan dari pembeli melalui e-commerce mengenai produk yang tidak sesuai dengan harapan pembeli. Temuan kedua, belum tersedianya SDM untuk produksi sehingga produk yang dijual belum cukup inovatif. Temuan 3, kurangnya pengetahuan konsumen mengenai produk yang dijual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, kesadaran brand dibanding dengan brand lainnya masih rendah. Sebagian konsumen lebih tertarik memakai produk yang terbuat dari plastik. Tidak dapat dipungkiri, plastik memang sudah menjadi bagian sehari-hari. Konsumsi plastik dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Alternatif untuk menangani hal tersebut adalah dengan mengembangkan produk yang ramah lingkungan, seperti penggunaan bambu pada UMKM ini. Penggunaan bungkus makanan menggunakan besek sama dengan membantu bumi dengan mengurangi sampah plastik. Nah, kita selanjutnya ke implikasi. Implikasi yang kita temukan pada saat ini adalah adanya keluhan dari pembeli melalui e-commerce mengenai produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan pembeli. Nah, implikasinya adalah bagaimana cara kita meyakinkan konsumen untuk menggunakan produk yang dijual meskipun ada ulasan yang kurang baik. Lalu temuan yang kedua, belum tersedianya SDM untuk memproduksi sehingga produk yang dijual belum cukup inovatif. Implikasinya adalah bagaimana cara agar konsumen tetap membeli Akitsa
sebagai produk dari toko yang inovatif. Nah, yang terakhir ada ya, segmen pasar peralatan bambu sudah terdapat beberapa kompetitor dan strategi harga kompetitor lebih diminati oleh konsumen. Nah, implikasinya adalah bagaimana cara UMKM ini meningkatkan kualitas toko pada e-commerce sehingga memiliki keunggulan dibanding pesaing. Selanjutnya, rekomendasi dari kelompok kami yaitu melakukan promo-promo menarik untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Yang pertama, promo flash sale. Dapat dilakukannya promo flash sale di e-commerce yang telah dijalankan, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Selanjutnya, promo pada hari besar. Contohnya seperti pada saat hari kemerdekaan 17 Agustus, mengadakan diskon sebesar 17%. Selanjutnya, tidak hanya rekomendasi mengenai promo-promo saja, tetapi kelompok kami juga merekomendasikan untuk memasang ads pada e-commerce sehingga produk yang dijual itu dapat mudah diketahui oleh konsumen lainnya. Selanjutnya, UMKM Akitsa ini dapat memanfaatkan sosial media yang ada untuk membuat konten dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari produk yang dijual. Contohnya itu produk yang terbuat dari bambu. Misalnya, kita dapat memberikan informasi mengenai manfaatnya, seperti produk bambu ini dapat menggantikan produk yang terbuat dari plastik. Bambu ini ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, melakukan pengawasan performa iklan yang dipasang dan interaksi dari konten yang dibuat di media sosial. Tidak hanya cukup untuk membuat konten, tapi juga harus melakukan melihat interaksi dari konten yang dibuat. Apakah interaksinya itu negatif atau positif, dan apakah konten yang dibuat itu dapat meningkatkan penjualan atau tidak. Dan promo-promo menarik seperti flash sale itu dapat menaikkan penjualan atau tidak. Jadi harus melakukan pengawasan performanya agar terlihat seberapa banyak perkembangan dari UMKM Akitsa tersebut. Selanjutnya, terdapat brand strategi dalam UMKM Akista. Poin pertama yaitu terdapat brand core, yang kedua brand positioning, yang ketiga brand persona. Tujuan dalam brand core yaitu untuk menjaga lingkungan melalui pengurangan penggunaan plastik sebagai pembungkus makanan. Visinya sebagai salah satu bentuk menjaga lingkungan sekitar dari penumpukan sampah plastik yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nilai-nilai yang ada yaitu nilai sosial, nilai kepedulian, nilai kebersihan, dan nilai kelestarian. Audiensnya yaitu orang yang peduli dengan bahaya penggunaan plastik sebagai pembungkus, penumpukan limbah plastik. Target marketnya yaitu masyarakat yang peduli terhadap kelestarian bumi dan menerapkan pola hidup sehat. Goalsnya yaitu mengubah kebiasaan masyarakat dalam membungkus demi kebersihan lingkungan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Berikut merupakan logo yang kami rekomendasikan untuk UMKM Akitsa. Selanjutnya adapun makna dari warna logo-logo tersebut. Yang pertama ada hijau, dikaitkan dengan dunia alam. Karena hubungannya dengan alam, hijau dianggap sebagai warna yang menenangkan dan santai dan memberikan kesan yang segar. Selanjutnya ada putih, bermakna polos, suci, lembut, dan bersih. Penggunaannya kebanyakan sebagai space, mendukung warna lainnya untuk menonjol lebih kuat.
Selanjutnya ada warna coklat, merupakan salah satu warna alam yang dekat dengan bumi dan menimbulkan perasaan suportif. Dan ini merupakan typeface yang digunakan pada logo tersebut, yaitu amaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.